Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus makin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 30 ayat 8. Saya bacakan. Saya ulangi, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita supaya jauhkan daripada hidup kita kecurangan. Ya, orang yang curang itu nggak fair. Orang yang curang seringkali berbuat sesuatu yang tidak semestinya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Curang, ya. Terus dikatakan juga dijauhkan dari hidup kita kebohongan. Ya, dusta. Kebohongan berarti orang yang gak jujur. Ya, jadi ini harus selalu ada dalam hidup kita, yaitu kejujuran. Ya, jauhkan curang dan bohong. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang jujur, yang apa adanya. Ya, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan tentu kita langsung menangkap, ya, tidak ada orang yang ingin miskin. Ya, jadi kemiskinan itu bicara hidup yang susah, ya kurang ini dan itu, ya sehingga hidupnya ya menderita gitu lah. Ya, permohonannya jauhkan itu, ya. Ini Amsal katakan kemiskinan jauhkan dari hidup kita juga. Atau kekayaan lah ini. Seringkali orang ngejar kekayaan, seringkali orang pengen kaya, tidak mau miskin tapi ingin kaya. Tapi Amsal katakan juga supaya dijauhkan dari hidup kita kekayaan. Karena seringkali yang membuat iman orang jadi lemah, orang jadi jatuh itu bukan hanya kemiskinan tapi juga kekayaan. Ya, orang yang miskin seringkali ya kita mengetahui ya, ada orang sampai berbuat nekat, orang mencuri, orang ya katakanlah berbuat kriminal karena ngejar kebutuhan, ya karena kemiskinan sehingga dia berbuat itu. Tapi jangan salah, kekayaan pun juga bisa menjatuhkan iman orang. Karena sudah punya segalanya, akhirnya orang jadi tidak ingat Tuhan. Ya, dia fokus kepada dirinya, usahanya, bisnisnya, lupa waktu dengan Tuhan. Ya, karena itu jauhkan juga dari hidup kita kekayaan. Dalam pengertian adalah supaya kita tidak terlena dengan kekayaan yang ada. Ya, kalau orang miskin, ya dijauhkan supaya kita ya jangan sampai berbuat dosa karena kemiskinan. Sebaliknya, kekayaan pun demikian. Jangan sampai orang jadi kaya, akhirnya lupa dengan Tuhan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Lah ini yang seharusnya. Jadi
biarlah kita menikmati, menerima apa yang menjadi bagian kita. Kalau bukan bagian kita, sekalipun itu berkat, sekalipun itu kekayaan, sekalipun itu sesuatu yang luar biasa, kalau bukan bagian kita, ya tidak akan mampir dalam hidup kita. Ya kita nggak berhak untuk memilikinya. Ya, tetapi ya biarlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Ya, jadi kalau Tuhan melihara hidup kita, apa yang menjadi bagian kita sesederhana apapun itu, kalau memang itu yang Tuhan tentukan bagi kita, itu baik bagi kita. Sebaliknya, kalau bukan bagian kita, tapi kita mencoba menikmatinya, justru itu bisa menjadi malapetaka. Itu bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Cuma dikasih Tuhan, ayo mulai kita memandang kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Pasti Dia memberi yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita, itu Tuhan sudah menetapkan. Karena itu, ya, sekalipun orang mau berjuang seperti apapun, orang berupaya seperti apapun, kalau bukan bagiannya, ya nggak bisa. Tetapi, ya, mungkin kita, ya, tetap berusaha. Tetapi kalau kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka sesungguhnya bagian yang Tuhan tentukan untuk kita itu pasti akan sampai dan kita bisa menikmatinya. Mari, ya, jauhkan dari hidup kita kecurangan, kebohongan atau dusta, ya. Jangan berikan kemiskinan dan juga kekayaan. Tetapi doa kita adalah berikan ya Tuhan apa yang menjadi bagianku. Biarlah aku menikmati, kalau makanan ya makanan yang menjadi bagianku. Jadi kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan bagian kita. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan atau dimanapun di kantor, dipercaya ada keuangan misalnya. Kalau bukan bagian kita, jangan. Oh, banyak sekali. Kok ngambil sedikit nggak ketahuan? Tuhan tahu. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak kita, termasuk di dalam belajar, di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani Tuhan. Ayo, belajar jujur. Jadilah apa adanya dan kita hanya menikmati apa yang memang Tuhan tentukan bagi kita. Apa yang menjadi bagian kita. Kalau makanan, terimalah apa yang jadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui Amsal yang menerangkan supaya kami juga belajar untuk tidak curang, untuk tidak bohong, untuk kami menjadi pribadi yang jujur. Berdoa juga Tuhan supaya dijauhkan dari hidup kami kemiskinan, kemelaratan, dan juga kekayaan kelimpahan. Tetapi biarlah kami menerima apa yang Tuhan tetapkan, apa yang menjadi bagian kami. Kami menikmati makanan apa yang menjadi bagian kami. Kami menikmati berkat yang Tuhan tentukan bagi kami. Bukan bagian orang lain kami ambil, tetapi bagian kami sendiri yang Tuhan tentukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.